Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yas Media dan Sidogirian dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa menyapa para pemirsa dalam suasana yang sangat indah ini. Sebagaimana biasa kami akan mengajak para pemirsa untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan banyak hal yang banyak terjadi di sekitar kita, dikemas dalam obrolan yang sangat menarik dalam program Kajian Islam bersama Yas Media. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu narasumber kita Ustadz Sofil Muhibin. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barangkali kalau dihitung ini sudah banyak edisi kita bertemu Ustadz. Iya. Ya, mudah-mudahan terus bisa berjumpa sehingga kita banyak yang kita sharingkan kepada masyarakat nanti Ustadz. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, ini sesuatu yang mungkin sangat terjadi di masyarakat kita bahwa ada sebagian yang menanyakan kalau seumpama ada orang yang kurban, akan tetapi hewannya itu juga diniati sekaligus akikoh. Seperti itu Ustadz. Menurut pandangan fikih kita bagaimana Ustadz seperti itu Ustadz? Oh iya, baik. Jadi ada istilah kurban sama akikah. Betul. Ini. Dalam satu hewan ini diniati dua ya. Oh iya, misalnya ada satu kambing Iya. atau satu sapi, Sapi. diniati kurban sama Sekaligus akikoh. ya. Yang perlu dibedakan bahwa secara definisi kurban itu adalah hayawan yang sudah memenuhi kriteria di dalam kurban ya, yang disembelih pada waktunya, yakni waktunya pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah, yakni hari tasyrik. Kalau akikoh ini bebas. Kalau Tidak ada akikah, ketentuan waktu. tidak ada ketentuan. Yang sunnah adalah hayawan yang disembelih di hari ke-7 dari kelahiran anak. Oh. Nah, kalau dia mampu, Iya. kalau misalnya nggak mampu, maka nanti pelipatan hari ke-17, kemudian hari ke-21 dan seterusnya. Kelipatan 7 ya. Iya, kelipatan 7. Jadi waktunya mengikuti orang yang mau diakui tadi. Sunnahnya seperti itu, sunnahnya. Jadi artinya kapan saja, nggak Iya, ada iya. batasan Nggak ada bulan, batasan. nggak Iya, ada iya. batasan hari, Iya, kan betul, itu lah betul. di dalam akikoh. Sedangkan dalam masalah kurban ini kan ada batas tanggal Iya. bulannya itu Tidak kan. boleh kurang dan lebih dari itu. Nah, ya, makanya disebut dengan ibadah tahunan, namanya ibadah betul. tahunan. Oleh karena itu, ketika ada satu hayawan, yaitu kambing atau sapi yang sudah memenuhi kriterianya, bahwa kalau kambing ini tinggal lihat apa pakai kambing kibas atau pakai kambing kacang. Nah, kalau kambing kacang kan umur 2 tahun menginjak umur 3 tahun, atau puel giginya satu ya. Kalau misalnya kambing kibas itu kan umur 1 tahun menginjak umur 2 tahun. Betul. Yang banyak orang-orang di sini kan akikahnya menggunakan kambing kan. Iya, betul. Seandainya misalnya pakai sapi ya nggak masalah kan, lebih baik, lebih besar kan itu Ya, maksudnya. tapi sebenarnya untuk akikoh, mohon maaf saya putus dulu Ustaz, ini pembahasan kita. Akikoh menggunakan sapi pun boleh sebenarnya Ustaz. Bisa. Oh, bisa. Menggunakan sapi kan lebih baik kan itu. Oh, tidak harus kambing. Karena memang kan ketentuannya kalau laki-laki kambingnya harus 2 kan gitu, Nah, kalau iya. perempuan 1. Jadi tidak terbatas kambing sebenarnya. Nggak terbatas ya, apalagi misalnya yang laki-laki atau perempuan, kambing atau sapinya misalnya bebas, nggak masalah gitu maksudnya. Tapi kaitannya dengan pertanyaan tadi, kalau memang ada satu kambing ini, kemudian saya niati 2, akikoh plus kurban, ini bagaimana Ustaz? Ya, sama ada orang melahirkan seorang anak pas ketepatan momennya Idul Adha seperti ini ya. Wah, misalnya, betul. Jadi Jadi ini di Masjid Takbiran kita lahir ini Ustaz. iya, jadi kan kadang-kadang kan satu pekerjaan bagaimana sekiranya bisa mendapatkan 2 kan itu maksudnya. Iya. Itu Sekali dayung 2 pulau Ustaz. Nah, gitu. Di dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, Ustaz, ya. Jadi misalnya satu kambing diniati untuk kurban sama Sekaligus diniati akikoh. Jadi menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar nggak bisa ini, Ustaz. Oh, harus satu-satu. Iya, harus satu-satu. Kalau misalnya mau kurban ya kurban, kalau saja. misalnya akikoh ya akikoh. Menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Akan tetapi ada satu pendapat yang disampaikan oleh Imam Romli. Banyak keterangan ini dalam kitab Buya dan yang lainnya banyak ya keterangan ini. Kalau menurut pendapatnya Imam Romli bahwa sama-sama hasil.
Sama-sama boleh, ya. Jadi satu kambing diniati 2. Ini bertolak belakang dengan Ibn Hajar tadi. Ya, ya memang banyak khilafnya antara Imam Ibn Hajar sama Imam Romli. Memang katanya teman-teman itu koyok tukaran, tapi bukan tukaran. Memang pendapatnya perbedaan pendapat, dan itu merupakan rahmat bagi kita semuanya. Betul. Jadi Imam Romli mengatakan boleh satu kambing diniati untuk kurban sekaligus akikoh. Jadi sama-sama hasil pahalanya. Kalau kita mengikuti pendapat ini enak sebenarnya. Enak, ya. Akan tetapi kan pertanyaan lanjutan, kalau kurban ini kan sifatnya terbatas gitu loh. Sementara akikoh sepertinya kan tidak terbatas gitu dalam hal distribusinya. Gitu. Nah, ya, jadi mempunyai ketentuan masing-masing. Iya, dalam maksudnya. betul. Ya. Jadi kalau misalnya kurban itu kan ketentuannya memang diberikan dalam keadaan daging mentah. Kemudian tinggal lihat apa termasuk kurban wajib atau termasuk kurban sunnah. Kalau kurban wajib ini kan memang harus disalurkan dalam keadaan daging mentah. Daging misalnya kurbannya ini kurban sunnah, maka boleh dalam keadaan mentah atau sudah dimasak. Nah, kalau sunnah ini bedanya ini. Jadi misalnya diserahkan atau disajikan, ngundang orang atau diserahkan ke orang misalnya. Kalau sementara akikah itu kan yang utama diberikan dalam keadaan bentuk saji. Artinya sudah masak. Sudah dimasak. Memang rata-rata seperti itu adatnya, Zat. Jadi dimasak, kemudian kita ngundang tetangga kan gitu, Zat. Nah, ya, yang lebih utama memang kan masak diserahkan atau misalnya yang ngundang. Sama-sama boleh dalam hal ini itu loh maksudnya. Jadi memang ada pandangan ulama antara ngirimkan atau misalnya mengundang. Nah, ini sebenarnya tinggal lihat ini. Kalau bisa, kalau mau kurban kambing plus akikoh itu ya niati kurbannya nanti kurban sunnah. Kemudian akikohnya juga akikoh sunnah, gitu lah maksudnya. Caranya apa? Jangan sampai ada nazar di situ. Ketika kita punya kambing, jangan sampai nazar kambing ini saya jadikan kurban sama akikoh, jangan gitu. Jadi katakanlah misalnya ini apa, akikoh sunnah atau misalnya kurban sunnah, lebih simpelnya seperti itu. Jadi ada bahasa sunnah, jadi kurban sunnah atau misalnya akikoh sunnah. Akhirnya kan sama-sama sunnah. Sehingga ketika sama-sama sunnah, untuk kita distribusikan, kita tasarrufkan itu kan bebas. Artinya bebas itu bisa diserahkan kepada fakir miskin, bisa dibuat dihadiahkan kepada orang kaya, kemudian disalurkan dalam bentuk mentah atau dalam bentuk sudah masak. Gitu loh maksudnya. Karena seperti itu kan itu maksudnya. Jadi kalau seumpama ini kendati pun ada niat kurban, akan tetapi niat kurbannya kurban sunnah, dan kemudian kebetulan Ustaz, kalau seumpama kasusnya ini adalah saya dan kebetulan pada saat ini saya ada hajatan di rumah ini, Ustaz. Dan ini kurban ini, Ustaz. Gitu loh. Saya jadikan hidangan ini tidak masalah sebenarnya, Ustaz. Kurban plus akikoh. Nah, gini. Atau kurban saja lah, Ustaz. Kurban saja. Tapi kurban sunnah, Ustaz, gitu. Gini. Kalau kurban itu sebenarnya yang paling utama kan diberikan dalam bentuk daging segar. Betul. Jadi itu serahkan kepada fakir miskin misalnya, atau kalau yang sunnah bisa diserahkan kepada orang kaya. Kalau wajib serahkan kepada fakir miskin secara keseluruhan. Ini kalau diberikan dalam keadaan sudah dimasak, ini sudah menyimpang dari dari aturan. Karena memang niatnya hanya kurban tadi, Ustaz, ya? Iya, kalau kurban saja. Tapi ada solusi begini. Ada solusinya? Iya. Solusinya bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa daging kurban ini dibagikan kepada satu orang fakir atau miskin. Itu cukup. Artinya gini, misalnya Ustadz ini salah satu panitia kurban ya. Saya yang keserahan itu hayawan untuk nyembelih. Setelah saya sembelih, kemudian saya serahkan kepada Ustadz Abdullah ini. Ini Ustadz, kambing ini saya serahkan kepada Anda. Nah, kemudian sama Anda, karena memang mau ada acara hajatan, baik itu hajatan saya atau hajatnya siapa, sama panjenengan, setelah diterima diserahkan, diberikan. Berarti yang ada nilai sedekah kan panjenengan juga mempunyai nilai sedekah, karena tadi itu sudah diterima dan menjadi miliknya panjenengan kan itu. Diserahkan kepada orang yang mau ada acara hajatan itu. Nah, sehingga kalau seperti itu bebas. Karena apa? Karena yang diberikan kan sudah haknya panjenengan. Betul. Tetapi prosedurnya agak
muter sedikit Ustaz. Nah, ya. Kalau setelah disembelih langsung dibuat hajatan seperti itu, atau misalnya selamatan akhir sana di lembaganya, misalnya, ini apa namanya kurang menyimpang lah ya, menyimpang dari aturan yang akan ada. tetapi kalau diniati dua tadi, ini karena ini kurban sunnah sekaligus akikoh yang hukumnya sunnah, untuk dibuat hajatan tadi tidak masalah sebenarnya. Iya, kalau memang sama-sama sunnah tadi itu, ya. Tapi ya lebih baiknya. selamatnya, lebih selamatnya seperti tadi itu, serahkan kepada satu orang, misalnya. Ya tentunya kan orang yang bisa dipercaya ini. Maksudnya apa kan itu? Jadi istilahnya saling ngerti kan. Sudah ada kode sebelumnya. Sudah ada kodenya. Jadi serahkan, kemudian diterima, murni menjadi milik yang secara utuh. Nah, kemudian nanti bisa diserahkan dalam rangka buat acara hajatan atau yang lainnya. Itu kalau memang niatnya kan satu, niatnya untuk kurban saja, kendati pun untuk kurban sunnah. Nah kalau kurban sunnah ini kan tasarrufnya kan atau daging ini bisa boleh diberikan kepada fakir miskin maupun orang kaya, Ustaz. Kemudian nih kalau seumpama ini saya terimakan dulu kepada orang yang kaya, kemudian disedekahkan lagi kepada saya, boleh enggak? Kalau yang sunnah, ya kalau yang sunnah diterimakan ke orang kaya, boleh orang kaya itu menyedekahkan lagi. Tapi kalau orang kaya ini menjualnya, nah ini nggak boleh. Ini sama dengan baik daging atau kulitnya. Kadang kan di masyarakat itu kulit itu kan ada orang yang datang mau membelinya. Iya, betul. Ini solusinya bagaimana? Terimakan dulu. Berikan, serahkan dulu kepada fakir miskin, kemudian diterima sebagai bentuk biar milik secara utuh. Setelah itu kemudian boleh dijual, asalkan fakir miskin menerimanya selaku mustahik. Dijual, uangnya terserah mau dibuat beli beras untuk acara makan-makan kan, beli bumbunya, atau sebagai ongkosnya orang yang nyembelih kan gitu kan. Nah, itu salah satu cara saja untuk biar lebih selamat, ya lebih fleksibel. Ya fikih kan tidak kaku gitu. Nah gitu, daripada nanti kita lintas mazhab, kemudian apa namanya itu mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa boleh menjual kulit daging kulitnya hayawan kurban. Tapi ketentuannya Imam Abu Hanifah itu ketika boleh menjual kulit kurban itu, samannya ini, uang yang didapatkan dari hasil pembelian ini, itu harus ditasarufkan, didistribusikan kepada fuqara masakin itu ya. Bukan moro langsung dimiliki gitu loh maksudnya. Jadi tetap hasilnya ada jalan muter lagi. Kalau yang tadi kan bisa muter lagi. Saya kira enak tetap berarti Syafi'iyah saja gitu loh maksudnya. Tapi dengan cara trik-trik yang seperti itu gitu loh. Iya, banyak jalannya ternyata. Iya, banyak jalannya, tergantung kita bagaimana menyikapinya gitu loh maksudnya. Baik, terima kasih Ustaz sudah mau hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi atau ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Baik, para pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Ustaz Sofil Muhibin berkenaan dengan menggabungkan niat kurban, satu hewan kurban dan akikoh. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau panjang lebar. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.